Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobby Anasta Suganda dengan NIM 0104202027, mata kuliah hadis tematik. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang materi. Yang pertama ada takwa dan pergaulan yang baik. Yang kedua ada berkata baik dalam diam. Yang ketiga hadis poj. Yang keempat ada keutamaan malu. Dan yang kelima larangan berbuat zalim. Takwa dan pergaulan yang baik. Takwa asalnya adalah menjadikan antara seorang hamba dan sesuatu yang ditakuti suatu penghalang. Sehingga takwa kepada Allah berarti menjadikan antara hamba dan Allah suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan, murka, dan siksa Allah. Takwa ini dilakukan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi maksiat. Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebutkan secara bersendirian karena ingin ditunjukkan pentingnya akhlak. Sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesama. Berkata baik atau diam. Hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu. Sungguh beruntung orang yang banyak diam, ucapannya dihitung bagaikan makanan pokok. Tidak semua yang kita ucapkan ada jawabannya. Jawaban yang tidak disukai adalah diam. Sungguh mengherankan orang yang banyak berbuat aniaya sementara meyakini bahwa ia akan mati. Ibnu Hajar menjelaskan, ini adalah sebuah ucapan ringkas yang pada maknanya semua perkataan bisa berupa kebaikan, keburukan, atau salah satu di antara keduanya. Perkataan baik tergolong perkataan yang wajib atau sunnah diucapkan, karenanya perkataan itu boleh diungkapkan sesuai dengan isinya. Lalu ada hadis pos. Yang pertama itu ada planning atau biasa kita sebut dengan perencanaan. Setiap kita akan melakukan segala sesuatu, kita harus membuat perencanaan yang matang. Jangan sampai terkesan asal jalan karena berbanding lurus dengan hasil. Akan tetapi, sebelum kita membuat perencanaan, kita harus memperhatikan beberapa faktor. Adapun dalilnya tidak dalam surah Al-Anfal ayat 60. Yang kedua ada organizing. Agar tujuan tercapai, maka dibutuhkan pengorganisasian. Dalam perusahaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk bagan organisasi, yang kemudian dipecah menjadi beberapa jabatan. Pada setiap jabatan, biasanya memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan uraian jabatan. Semakin tinggi suatu jabatan, biasanya semakin tinggi tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Biasanya juga semakin besar penghasilannya. Dalil yang terdapat dalam surah Al-Asaf ayat 4. Ketiga ada approaching, perencanaan dan pengorganisasian yang baik. Bukan berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 105. Yang keempat ada controlling, agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program. Maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, intervensi, hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tetapi terpenting adalah bagaimana sejak dini kita dapat ketahui penyimpangan-penyimpangan yang terdapat pada surah Al-Qaf ayat 16-18. Lalu di sini ada keutamaan malu. Malu adalah sifat yang terpuji dan merupakan akhlak yang mulia. Sifat malu merupakan benteng dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Jika rasa malu telah hilang pada seseorang, maka berbagai keburukan akan ia lakukan, seperti membunuh, zina, durhaka kepada orang tua, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada larangan membuat zalim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 19 bahwa barang siapa yang berbuat zalim, niscaya akan merasakan azab yang sangat besar. Kedua, kezaliman akan mendapatkan laknat berupa dijauhkannya dari kenikmatan-kenikmatan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Berbuat zalim sangat dilarang dalam Islam karena telah dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapatkan keberuntungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim. Quran Surah Al-An'am ayat 21.
yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.